Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ahlan wa marhaban. Apa kabar dosen Indonesia? Semoga sehat selalu dan salam produktif. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, nabiyina Muhammadin waladi Adnan, alladzi kana khuluquhul Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat untuk bisa terus berkarya dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi sesama. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh terbaik, juga contoh terbaik dalam bidang pengajaran atau pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Radi Almardi. Saya adalah salah satu dosen program studi pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka kegiatan sertifikasi dosen. Sebagai salah satu dosen pada perguruan tinggi Muhammadiyah, kami dituntut untuk melaksanakan catur dharma yang ada pada perguruan tinggi yang meliputi yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, dan yang keempat, dan ini yang menjadi ciri khas pada perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu pelaksanaan al-Islam kemuhammadiyahan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu catur dharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan bagian pengajaran. Saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi pendidikan bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan DEA, yaitu yang pertama di delivery, penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua adalah I atau interaction, berupa bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa dalam bentuk forum diskusi dan tanya jawab. Dan yang ketiga adalah assessment atau at-taqwim, yaitu pemberian tugas dan kuis. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu metode pembelajaran bahasa Arab atau Turuqut Tadris Lughal Arabiyah. Mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab ini adalah merupakan salah satu mata kuliah inti dan terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pada semester genap, yaitu pada semester 4. Mata kuliah ini membahas berbagai macam teori, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Arab yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Arab dalam berbagai aspek. Misalnya seperti al-istima' atau mendengar, kemudian ada al-kalam atau berbicara, ada qiraah yaitu membaca, dan ada kitabah yaitu kemampuan menulis. Mahasiswa akan mempelajari teori pembelajaran bahasa, bagaimana langkah-langkah penerapan metode, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, serta bagaimana evaluasi efektivitasnya. Mata kuliah ini juga menekankan pendekatan aplikatif dalam pengajaran bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Fokus mata kuliah ini secara umum membahas kajian tentang 5 hal. Yang pertama adalah problematika tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, tujuan pembelajaran bahasa Arab dan bagaimana posisi atau kedudukan bahasa Arab di sekolah-sekolah di Indonesia. Yang keempat adalah pembelajaran efektif, yaitu menjelaskan apa saja faktor-faktor pemilihan metode pembelajaran bahasa Arab. Dan yang kelima adalah metode pembelajaran bahasa Arab yang paling sering digunakan. Seperti yang pertama adalah metode qawaid wa terjemah atau metode gramatikal terjemah. Kemudian yang kedua ada namanya metode langsung, yaitu thariqah al-mubasyarah. Yang ketiga adalah thariqah qiraah atau metode membaca. Yang keempat adalah metode oral atau disebut dengan as-sam'iyah, as-syafahiyah. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah metode elektik atau gabungan yang disebut dengan thariqah intiqaiyah. Setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah Turuqut Tadris atau metodologi pembelajaran bahasa Arab, mahasiswa diharapkan mampu pertama memahami teori dasar pembelajaran bahasa Arab, yang kedua menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai metode pembelajaran bahasa Arab yang telah diajarkan, yang ketiga adalah menerapkan metode pembelajaran bahasa Arab secara efektif berdasarkan kebutuhan dari peserta didik, dan yang terakhir adalah mengevaluasi
bagaimana efektivitas pembelajaran bahasa Arab yang telah diterapkan di dalam kelas. Adapun sistem pembelajaran yang kami terapkan, di mana mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, daring dan luring. Kemudian beban waktu pembelajarannya 2 SKS. 2 SKS ini sudah termasuk tatap muka, kemudian ada belajar mandiri dan praktek, kemudian ada tugas terstruktur, kemudian yang ketiga ada ujian tengah semester atau UTS yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8, dan yang terakhir tentunya adalah ujian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Bahan kajian atau topik pada mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab, yang pertama adalah teori pembelajaran bahasa Arab, Nadhariyat al-Wihdah wa Nadhariyat al-Furu'. Kemudian yang kedua adalah problematika tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu hubungan antara pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran bahasa Arab dan kedudukan bahasa Arab di sekolah Indonesia. Kemudian yang kelima, metode qawaid wa tarjamah, bagi kelebihan, kekurangan, dan bagaimana langkah-langkah penerapannya. Dan itu pun berlaku bagi metode-metode selanjutnya seperti metode mubasyarah, kemudian ada metode sam'iyah asy-syafawiyah, kemudian ada metode qiraah, kemudian ada metode al-intiqaiyah. Adapun media yang kami gunakan dalam pembelajaran metodologi pengajaran bahasa Arab, yang pertama adalah dokumen. Jadi kami memberikan materi kepada mahasiswa berupa dokumen atau file. Yang kedua, video, yaitu pemberian video kepada mahasiswa apabila ada contoh kasus yang diberikan kepada mahasiswa. Yang ketiga, pemberian tugas mandiri, kemudian materi dalam bentuk slide, PowerPoint, kemudian ada quiz atau games, kemudian yang keenam, Google Meet atau Zoom, dan yang terakhir, WhatsApp group untuk memudahkan komunikasi dengan para mahasiswa. Model pembelajaran bisa berupa ceramah, yaitu pemaparan materi oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian ada small group discussion, mahasiswa mendiskusikan masalah-masalah yang diberikan kepada dosen. Kemudian ada tugas mandiri atau tugas individu. Dan yang keempat, discovery learning, yaitu pemberian materi kepada mahasiswa sebelum dimulainya perkuliahan sebagai bahan awal pembelajaran. Sebagai upaya untuk mendukung pembelajaran tersebut, saya menggunakan referensi dari buku-buku dan artikel ilmiah. Salah satunya Asalib Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah karangan Muhammad Al-Khuli yang telah diterjemahkan menjadi sebuah buku yang luar biasa yang berjudul Strategi Pembelajaran Bahasa Arab oleh Hasan Saifullah. Kemudian yang kedua, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab karangan Iskandar Wasid dan Dadang Suhendar. Yang ketiga, Turuq Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah karangan Ar-Rikabi. Yang keempat, Pengajaran Bahasa Asing, sebuah pendekatan dari segi metodologi karangan Mulyanto Sumardi. Dan yang kelima, Turuq Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah karangan Muhammad Abdul Qadir Ahmad. Adapun sistem penilaian dari aspek absensi proporsinya 10%. Kemudian activity completion proporsinya adalah 5%. Kemudian ada aspek formative assessment, jenisnya quiz ada 5%, ada tugas makalah dan tugas lainnya masing-masing 5% proporsinya. Kemudian summative assessment berupa tugas proyek di mana proporsinya ada 10%. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester 30%, dan UAS sebanyak 30%. Baik, setelah saya menjelaskan secara singkat metode pembelajaran bahasa Arab, maka selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik DEA. Yang pertama adalah delivery. Delivery itu yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan buku ajar Al-Arabiyah Baina Yadaik yang sudah menjadi kurikulum standar internasional dalam pembelajaran bahasa Arab yang memang yang paling sering dan paling terkenal yang digunakan di sekolah-sekolah bahasa Arab. Dalam mengajar, saya juga menggunakan metode pembelajaran blended learning karena bisa memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memanfaatkan media teknologi saat pembelajaran di dalam kelas secara tatap muka face to face dan pada saat kelas online. Kemudian yang kedua tentunya adalah pembahasan case study. Yang kedua adalah metode interaction. Interaction itu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan ada beberapa bentuk interaksi yang saya gunakan di dalam kelas. Yakni saya selalu memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk bisa berpartisipasi secara aktif dan bertanya, berbagi pengetahuan dengan mahasiswa yang lainnya
agar proses belajar mengajar dalam kelas lebih interaktif, lebih komunikatif, dan ada komunikasi dari dua arah. Kemudian kami juga menggunakan media grup WhatsApp sebagai media diskusi di luar kelas. Nah, dalam hal ini untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bertanya terkait tugas dan ketika ada informasi tambahan di luar kelas. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan classroom online seperti halnya Google Meet ataupun Zoom Meeting. Selanjutnya yang terakhir adalah metode ketiga yaitu at-taqwim atau asesmen penilaian. Jadi asesmen di sini bagaimana saya menilai mahasiswa. Sebelum masuk pada perkuliahan yang pertama, saya sudah memberikan survei pra perkuliahan dalam bentuk Google Form dengan bentuk pretest. Pretest dalam hal ini pengetahuan awal terkait mata kuliah yang diampu. Dalam hal ini mata kuliah Turuk Tadris Al-Lughah Al-Arabiyyah atau metodologi pembelajaran bahasa Arab. Dengan survei ini saya dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Dan pada saat itu pertemuan pertama perkuliahan saya memberikan kontrak perkuliahan sebagai indikator penilaian untuk mata kuliah ini. Nah, di dalam kontrak perkuliahan tersebut saya menjelaskan terkait bagaimana penilaian kehadiran, kemudian bagaimana attitude, bagaimana sikap, bagaimana musyarakah, keaktifan para mahasiswa, kemudian ada juga tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, dan yang terakhir adalah bentuk penilaian ujian, baik itu UTS, ujian tengah semester maupun UAS, ujian akhir semester. Sehingga dengan ini mahasiswa bisa memahami dan mengerti bagaimana strategi yang tepat untuk mengikuti perkuliahan dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Itulah tadi deskripsi mata kuliah yang sempat saya paparkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan sukses selalu. Salam dosen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini merupakan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Ni'mal hal. Baik, fi hadha al-yawm al-mubarak sanuwasil madana fi turuq at-tadris atau metodologi pengajaran bahasa Arab, metodologi pembelajaran bahasa Arab. Hal antum musta'idun? Insyaallah. طيب في هذا اليوم موضوعنا يعني من إحدى طريقة في تدريس اللغة العربية يعني السمعية الشفهية وقد درسنا في الأسبوع الماضي bahkan sebelumnya kita sudah mempelajari thariqah al-mubasyarah yaitu direct method, metode langsung, dan thariqah qawaid wa tarjamah atau grammatical method. Taib, qabla an nuwasil, sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Hal minkum man yu'arif, siapa di antara antum yang bisa menjelaskan ulang kembali yang telah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya yaitu thariqah al-mubasyarah. Fadhal man? Fadhal. طريقة المباشرة هي الطريقة التي تستعمل يعني بترجمة المباشرة دون بلغة أخرى. يعني كمثاله الطفل الذي يتعلم يعني مباشرة دون أن يكون هناك وسيلة أخرى. طيب ما شاء الله ممتاز. قل الله أكبر. ممتاز. تمام. طيب يعني هذه طريقة مباشرة. الطريقة الذي أساسه أو مأخوذ من الطفل من الصبي. Anak kecil yang baru lahir tidak mengerti apa-apa, tapi semua orang di sekitarnya berusaha untuk berbicara kepadanya. Wa ma hiya awwalu syai' alladhi yaqulu tifl? Apa kira-kira kata pertama yang diucapkan oleh anak kecil atau anak bayi ketika sudah berusaha untuk berbicara? Mama atau bapak? Mama. Limada? Lianna hadha al-kalam, mama yang paling sering berinteraksi dengannya dan paling sering dia dengar. Semua kata yang dia sering dengar akan terpatri dalam otaknya sehingga dia akan ingat secara otomatis tanpa dijelaskan lagi mama, meskipun tentunya belum bisa menulis dan membaca dan seterusnya. Makanya dikatakan ini termasuk metode yang paling ampuh karena natural. Taib.
Walakin hunaka aqdam, tetapi ada yang lebih lama lagi yang pertama muncul, yaitu thariqah namanya qawaid wat tarjamah. Untuk mempelajari bahasa asing, salah satu caranya adalah grammatical method. Jadi metode gramatikal dan terjemah. Ya, mereka lebih memperhatikan apa terjemahannya kata-kata itu dan bagaimana kaidahnya, karena dalam bahasa Arab beda dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Satu kata bisa menjadi puluhan makna, tergantung dari syakalnya dan bagaimana sorofnya atau morfologinya atau perubahan kata-katanya. Taib. Siapa di antara antum yang masih ingat apa itu qawaid wa tarjamah? Nah, Fadal. Qawaid dan tarjamah itu di antara metode pengajaran yang menjelaskan daripada pelajaran tersebut dalam berbahasa Arab, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa nasional kita, ke bahasa Indonesia. Ya, betul sekali, Mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi aspek yang paling ditekankan di metode gramatikal ini adalah kaidahnya. Daripada at-tahadduts berbicara dan al-kitabah menulis. Baik, ayat tulab. Nah, sekarang setelah kita sudah yakin akan apa yang telah dipelajari di pekan-pekan sebelumnya, karena tidak mungkin kita belajar judul baru kalau belum paham dengan judul-judul sebelumnya, karena ilmu itu adalah sanad. Jadi harus ada rentetannya ya. Tidak bisa dipahami sam'iyah syafahiyah kalau belum memahami thariqah al-mubasyarah, wa kadzalika qawaid at-tarjamah. Baik, jadi izan maudu'una al-yawm as-sam'iyah asy-syafahiyah. Thariqatu tadris al-lughah as-sam'iyah asy-syafahiyah, dan dianggap salah satu metode yang ampuh dalam mengajarkan bahasa asing. Mengapa? Namanya juga sam'iyah, dari sami'a yasma'u, maka yang ditekankan di sini adalah pendengaran. Karena bahasa itu kan tidak bisa terjadi melalui tanpa pendengaran, kecuali bahasa isyarat. Tapi yang umum digunakan adalah sam'iyah wa kadzalika syafahiyah, mengucap. Jadi mendengar, mengucap, mendengar dan mengucap. Baik. Adapun pengertian dari as-sam'iyah asy-syafahiyah adalah at-tariqah allati ta'tamidu ala istikhdami as-sam'i wal kalam, badalan min al-i'timadi 'ala al-qira'ah wal kitabah faqat wa turakkizu 'ala al-istima' wa at-tahadduts. Yani hadha huwa ibarah an al-mulahadhah at-tariqah allati tatarakkaz 'ala al-istima' wa at-tahadduts. Jadi metode yang ta'tamid, menekankan atau fokusnya hanya terhadap penggunaan as-sama, pendengaran, wa kadzalika al-kalam, dan berbicara, daripada sekedar membaca wal kitabah dan menulis saja. Baik, saya akan memberikan salah satu contoh bagaimana menggunakan metode ini. Misalnya antum sekarang sudah membawa buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik, Al-Mujallad Ats-Tsalits ya, jilid ketiga. Iftahu Al-Wahdah Ats-Tsalits Asyar. Silakan dibuka Wahdah 13. Al-alaqatu bainal aba'i wal abna. Ini tentunya diperlukan wasail atau wasilah, diperlukan media berupa misalnya mukabir sawt, speaker, atau syashah, layar dan seterusnya. Sekarang sudah disiapkan mukabir sawt wa antum tastami'un. سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كتاب الطالب الثالث. الوحدة الثالثة عشرة. الوحدة الثالثة عشرة، الدرس الخامس والثمانين. استمع إلى النص. العلاقة بين الآباء والأبناء. طيب، هل أنتم تستمعون جيدا؟ نعم. الصوت واضح؟ واضح. الصوت واضح. واحد. العلاقة بين الآباء والأبناء قضية شغلت الناس جميعهم في كل زمان ومكان، لكن القرآن الكريم حدد بجلاء الأسس السليمة التي تحكم العلاقة بين الآباء والأبناء، بحيث لا يتعدى كل حدود الله تعالى في ممارسة هذه العلاقة. هل استمعتم إلى النص جيدا؟ استمعتم؟ والكلام والصوت واضح؟ واضح. طيب. ماذا يحث لقمان ابنه fi mimma sami'tum, dari apa yang antum dengar, apa yang disarankan atau yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya? Yang pertama, Man? Fadl? Fadli? Itu Luqman
يفهم الدراسة من وعلمه عن العقيدة. طيب عن العقيدة نعم ممتاز sahih هذا. طيب jadi ini salah satu metode as-sam'iyah asy-syafawiyah contohnya bahwa setelah mendengar mahasiswa itu dituntut aktif untuk juga bisa mentakbir, bisa mengungkapkan apa yang dia dengar. Kalau cuma sekedar mendengar tidak cukup, harus ada output dari apa yang mereka dengar. Jadi disinilah terjadi banyak musyarakah, banyak timbal balik atau komunikasi dua arah antara dosen atau pengajar dan al-muta'allim yang diajar. Antum nanti ketika jadi guru, kalau dianggap memiliki kemampuan komunikasi dua arah yang baik, ini cocok digunakan. Karena semua thariqah tadris itu disesuaikan dengan kondisi. Bagaimana backgroundnya seorang dosen. Taib. Sekarang saya akan meminta Ahmad Mursalin untuk bisa mempraktekkan salah satu metode yang telah kita pelajari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الآن سأدرسكم المادة النحوي المادة النحو. إذن ما الموضوع الذي قد درسنا في الأسبوع الماضي؟ نعم صحيح. والآن ندخل إلى الموضوع الجديد وهو أنواع الحل. طيب قبل أن ندخل إلى هذا الموضوع أفضل عليكم أن نراجع أولا ما درسنا في الأسبوع الماضي. الأول ما هو الحل؟ تعريف الحل. طيب فوزا. الحال وصف يبين هيئة صاحبه. صحيح. الحل هو وصف يبين هيئة صاحبه. ثم صاحب الحال يأتي معرفة. والحال واجب نكرة. ثم الثاني الحال يمكن أن يكون فاعل ويمكن أن يكون مفعول به. والثالث يمكن أن يكون فاعل والمفعول به معا. طيب يا إخوة ممكن أستخدم السبورة لكي تفهموا فهما قويا. أنواع الحال. أنواع الحال. مما درسنا في الأسبوع الماضي أنه من حال المفرد، وأن الحال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هو؟ حال المفرد، حال الجملة، وحال شبه الجملة. سأعطيكم مثال من حال المفرد. حال المفرد مثال أكل علي. أكل علي. ما الحال يناسب من هذا الجملة؟ نعم جالسا. أكل علي جالسا. هذا يدل على الحال المفرد. ثم قسم ثاني آنفا من؟ حال الجملة. حال الجملة ينقسم إلى قسمين. ركز إلى هنا. الحال جملة ينقسم إلى قسمين. الأول الجملة الاسمية. مثال جاء علي وهو متبسم. متبسما ليس. لماذا ليس متبسما؟ لأنه خبر. والخبر إذا كان ليس عليه عامل لا يكون منسوبا أو مجرورا فيكون مرفوعا. Oke, Al-Akh Mursalin qad qama bi amaliyat tariq tadris al-lughah al-arabiyyah. Jadi saudara Mursalin telah menunjukkan mempraktekkan salah satu contoh dalam menggunakan metode pengajaran bahasa Arab. Oke. Bagaimana cara mengajar saudara Mursalin? Apakah dipahami dengan baik? Dipahami dengan baik ya. Beliau menjelaskan dengan baik materi yang digunakan. Dari caranya tadi mengajar, kira-kira metode apakah yang digunakan? Metode mubasyarah. Kenapa menggunakan metode mubasyarah? Kenapa disebut dengan mubasyarah? Karena min duni terjemah, tanpa ada terjemah sama sekali, tidak ada translate, full menggunakan bahasa Arab. Ada yang tahu
kira-kira metode mubasyarah ini cocok digunakan untuk siapa? Untuk siapa? Apakah untuk kelas SD, SMP, SMA, atau kuliah? Hah? Kenapa kuliah? Kenapa kuliah? Ya. Karena untuk menggunakan metode mubasyarah ini diharapkan yang mempelajarinya sudah memiliki dasar-dasar bahasa Arab. Biar tidak betul-betul kosong sama sekali. Ya, ketika menggunakannya dalam pengajaran. Begitupun dengan ustadz yang mengajar atau dosen yang mengajar, metode ini hanya bisa digunakan oleh orang yang aktif berbicara, yang betul-betul bisa menguasai bahasa Arab secara matang dan secara sempurna. Karena betul-betul tidak membutuhkan terjemahan, dan kalau ketika dia ingin menjelaskan kata-kata sulit kepada siswanya yang mungkin belum paham, misalnya hal, tadi yang telah dijelaskan, dia harus menjelaskannya secara simpel tetapi dengan menggunakan bahasa yang sama. Inilah thariqah mubasyarah dan dianggap thariqah yang paling efektif dalam mengajar bahasa asing, bukan cuma bahasa Arab ya, tapi semua bahasa. Baik. Hal wadih, apakah yang kita pelajari hari ini semuanya sudah jelas? Semua sudah jelas? Apa kita semua sudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode? Terutama metode hari ini yaitu sam'iyah asy-syafahiyah. Kalau sudah jelas, ada enggak yang bisa menjelaskan ulang pengertian dari as-sam'iyah asy-syafahiyah? Mungkin bisa dijelaskan ulang apakah itu metode sam'iyah asy-syafahiyah? طريقة التدريس في التسمية الشفهية يعني يدرس مثلا بالاستماع ومثلا يأخذ مثل هذا مكبر الصوت وماذا مثل قد درسنا آنفا هناك يعني الناس قد نستمع من مكبر الصوت وبعد ذلك هناك من الشرط من أحد الطالب كيف أو ماذا يفهم من هذا النص. Baik. Mumtaz, barakallahu fiik. Kira-kira misalnya Amran, ketika misalnya ingin mengajar bahasa Arab, kira-kira dari semua metode ini yang telah dipelajari, kira-kira menurut Amran yang mana yang cocok dengan antum? Hah? Metode apa dan kenapa? Apakah qawaid wa tarjamah, mubasyarah atau sam'iyah? As-sam'iyah asy-syafahiyah. Kenapa? Muhammad Nur Fadlan, Waib, Abdul Muhaimin bin Luqman, Ahmad Mursalin, Ikram, Dihya, Muhsan, Zahid, Fadli, Fauzan Azim, Ishaq, Darfin, Rahmat, Rayyan. Seperti ada satu yang tidak hadir ya. Dan ini akan kita langsung masukkan ke dalam simak atau absen digital di kampus. Oke. Syukran ala ihtimamikum. Wa fil usbu'il qadim, di pekan depan kita akan mempelajari metode selanjutnya yang juga tidak kalah penting, yaitu metode qiraah. Harap dipelajari memang sebelum kita masuk biar ada pengetahuan dasar tentang metode yang akan dipelajari. Paham tuh? Ingat bahwa untuk mengajar bahasa Arab itu diperlukan yang namanya ruh al-mudarris. Jadi mengajar bahasa Arab itu selain sekedar bukan cuma sekedar mengajar, tetapi betul-betul memberikan ilmu. Mengapa? Karena dengan ketika kita memahamkan bahasa Arab kepada orang, maka sama saja kita mengajarkan agama kepada mereka. Karena dengan bahasa Arab dia bisa memahami agamanya lebih baik dan bahkan bisa menjadi pahala, karena ketika ibadah dilakukan dengan ilmu, dengan pemahaman, maka tentunya pahalanya jauh lebih tinggi. Paham? Jadi makanya mengajar adalah perbuatan yang mulia dan harus didasar dengan niat yang benar.